Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama, NIM 41 2021 012. Saya akan menyampaikan PowerPoint saya, pelajaran pendidikan Pancasila. Bab 1, pengantar pendidikan Pancasila. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sehingga mata kuliah yang berdiri sendiri. A. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. 1. Secara historis, Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan. Bangsa membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. 2. Secara sosiologis. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Soekarno menegaskan bahwa dalam posisi sosiologi sesuatu 3. Secara yurisdis, negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. 4. Secara politik. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu waltanseung yang dimiliki seorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. B. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama, terorisme. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggunakan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. 2.
Globalisasi. Pengaruh globalisasi di Indonesia yang sudah didominasi oleh gaya kapitalis dan pemikiran liberalis secara perlahan sudah berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi Pancasila yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Disintegrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Keutuhan wilayah negara amat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat warga negara memelihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa. C. Pengertian Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, dalam bahasa Sanskerta, bahasa Brahmana, India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau sila yang berarti batu, sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sandi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku baik. 2. Pengertian Pancasila secara historis. Keinginan dalam memuaskan dasar negara selanjutnya diawali pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokurizu Zunbi Tosakai yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Sidang WPU pertama dilaksanakan selama 4 hari, yakni yang dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. 3. Pengertian Pancasila secara yuridisnis. Secara yuridisnis, pengertian Pancasila atau 5 dasar terdapat dalam tata urutan rumusnya tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang 1945. Rumusan Pancasila tersebut yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. 1. Landasan historis. Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kenegaraan negara Indonesia. Pancasila mendapat tempat yang berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintah yang berkuasa. 2. Landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. 3. Landasan yuridis. Sebelum kekeluarkannya PP nomor 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dari kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. 4. Landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Bab 2. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea ke-4 menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
tentang sistem pendidikan nasional, pasal 4 dinyatakan tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. C. Secara tujuan pendidikan Pancasila. Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, dan bersindikat kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta bertahan nasional dalam diri kita yang sedang mengkaji dan akan menguasai ipteks. Secara umum, secara khusus, tujuan Pancasila terkadang dalam tujuan pendidikan nasional yakni meningkatkan manusia yang berkualitas berimtek, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri maju, tangguh cerdas kreatif terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani, dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat berkebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan dan berorientasi ke masa depan. D. Misi dan visi pendidikan Pancasila. 1. Misi pendidikan Pancasila. Misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. 2. Pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan, serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Cukup sekian PowerPoint dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.